Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran hari ini ya. Oh, kelas 5 dan kelas 6 hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran, hari ini kita terdapat 2 kelas untuk pembelajaran PKR kelas rangkap. Ada kelas 5 dan kelas 6. Untuk kelas 5, kita pembelajaran IPA dan kelas 6 pembelajaran IPS. Baiklah, Ibu akan memulai pembelajaran kelas 5 dulu. Kelas 5, peristiwa alam di Indonesia terdapat 5. Yang pertama, gempa, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Ada yang tahu dengan gempa? Ya, gempa dibedakan menjadi 3, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagai besar, gempa tektonik terjadi karena ketika 2 lempeng saling bergesekan. Ada yang tahu gunung meletus? Ya, letusan gunung api dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Lava pijar yang dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Ada yang tahu banjir? Apa penyebab banjir? Ya, benar, banjir disebabkan karena air tidak mengalir. Penyebabnya karena membuang sampah sembarangan. Tanah longsor, ada yang tahu tanah longsor? Ya, benar, tanah longsor sering terjadi di pegunungan. 5. Angin puting beliung. Ada yang tahu angin puting beliung? Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang disertai angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 km per jam. Angin puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda yang dilaluinya. Baiklah anak, itulah materi IPA untuk kelas 5. Untuk anak-anak silakan membuka buku halaman 20. Ibu akan ke kelas 6 ya. Untuk kelas 6 pembelajaran IPS. Peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Ada yang tahu peristiwa alam di Indonesia? Peristiwa alam di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu 1 peristiwa alam yang tidak merugikan manusia dan peristiwa alam yang merugikan manusia. Ada yang tahu peristiwa alam yang tidak merugikan? Ya, benar, 1 pergantian musim, 2 terbentuknya embun, 3 terbentuknya pelangi. Pergantian musim, Indonesia mengalami 2 pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau di Indonesia terjadi akibat bertiup angin musim tenggara. Angin ini berasal dari 2 benua Australia yang kering. Angin yang tertiup dari benua Australia tidak banyak membawa uap air dari laut yang dilaluinya. Sedangkan terbentuknya embun merupakan bagian dari peristiwa alam. Embun terbentuk ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi dingin. Terbentuknya pelangi. Fenomena alam ini biasanya muncul setelah terjadinya hujan. Apabila dilihat dari segi ilmu, pembentukan pelangi sangat sederhana. Yang kedua, peristiwa alam yang merugikan. Ada yang tahu peristiwa alam yang merugikan? Ya, banjir dan kekeringan, tsunami, letusan gunung berapi, dan gempa bumi. Kebakaran hutan, tanah longsor. Banjir dan kekeringan. Banjir merupakan luapan air yang melebihi batas. Hal ini terjadi jika terjadi hujan secara terus-menerus tanpa henti. Itu disebabkan karena tidak mengalirnya air siring. Tsunami merupakan gelombang air laut yang menerjang masuk beberapa kilometer ke darurat. Contohnya seperti terjadinya tsunami di Aceh. Letusan gunung berapi. Gunung berapi dibentuk oleh akumulasi magma yang keluar melalui celah kerak bumi. Ada gunung berapi yang berlereng curam, ada juga yang landai atau bahkan datar. Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi merupakan guncangan yang terjadi di bumi ini. Gempa disebut seismologi. Alat untuk mengukur kekuatan gempa namanya seismograf. Kebakaran hutan. Fenomena kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia.
Kebakaran hutan dapat terjadi dengan sendirinya atau karena ulah manusia. Baiklah anak-anak, inilah materi dari Ibu untuk pelajaran kelas 6. Kelas 6 silakan membuka buku halaman 21. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.